Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kaserung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang. Setelah Udin meminjaminya buku, tidak lupa Edo mengucap terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari Udin? Sikap baik apa yang perlu kalian teladani dari sifat Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Sikap baik Udin tadi adalah mau berbagi, meminjami buku berjudul Kancil dan Siput kepada Edo. Sedangkan sikap Edo tadi adalah meminta izin terlebih dahulu ketika akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih, dan berpamitan ketika akan meninggalkan rumah Udin. Nah, di sini untuk nomor 2 kan banyak sekali ya teman-teman. Ketika kalian ingin tulis sampai sini saja, sampai koma ini saja, ini sebenarnya sudah benar. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lainnya. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil dari perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Si Siput yang mendengar kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengar cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksud yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa si kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput. Maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara raja dan kancil dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lebih cepat atau lewat daratan, sedangkan raja lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai.
Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Jawaban siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sampai menggerutu dengan nafas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras bergotong royong serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, ini ceritanya seperti ini, teman-teman. Jadi antara siput dan kancil itu memiliki perlombaan. Nah, pada perlombaan itu si siput memiliki taktik. Taktiknya adalah si Raja Siput menyuruh semua bawahannya untuk berbaris di hilir sungai atau di tepian sungai. Semuanya berbaris. Nah, berbaris rapi. Setelah itu si kancil tersebut melewati sungai untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tapi karena setiap kancil melangkah itu ada suara siput, maka si kancil itu beranggapan bahwa siput itu sudah berada di depannya, selalu mendahuluinya. Padahal suara-suara tersebut adalah suara-suara bawahannya Raja Siput yang sudah tertata rapi, yang sudah berbaris rapi di hilir sungai. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah taktik dari si Raja Siput. Berdasarkan cerita gambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah, dan bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Yang memiliki sikap sombong tadi adalah kancil. Sikap tersebut tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seharusnya kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Dan bagaimana cara membuat cerita bergambar? Cerita bergambar merupakan kependekan dari cergam ya. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Ungkapan pendapatmu mengenai gambar cerita.
Nah, gambar cerita adalah gambar yang memiliki narasi literasi visual yang bertujuan menceritakan proses kejadian melalui bahasa gambar tanpa menggunakan tulisan. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita, teman-teman. Yang pertama, menentukan ide, menentukan karakter tokohnya. Ini akan dibuat hewan apa misalnya, seperti itu ya. Buat alur cerita sederhana, mulai menggambar sesuai alur cerita. Nah, kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktekkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Nah, mungkin kalian bisa membuat seperti ini ya. Kak Wafik tadi sempat melihat gambar di internet, lalu Kak Wafik taruh sini, ini gambarnya ya. Kalian bisa menggambar ini pada halaman 105. Untuk tulisannya, ketika kalian tidak kelihatan, Kak Wafik akan membacakan tulisan di sini ya. Kalian dengarkan baik-baik tulisannya. Suatu hari, Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kancil selalu mengejek si kura-kura dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu adalah binatang yang terlambat di dunia apabila sedang berjalan. Bahkan tidak tahu cara bergegas. Lucu sekali engkau ini. Aku yakin kau tidak dapat mengalahkanku bila kita berlomba lari. Nah, seperti ini. Ini tulisannya ya. Lalu, sekarang kita akan mempelajari organ peredaran darah, teman-teman. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Nah, ini ya, ada ikan, burung, kucing. Di sini cara memeliharanya Kak Wafik sertakan banyak sekali ya. Nah, ketika kalian ingin menyebut satu saja itu tidak apa-apa. Misalnya seperti ini ya. Ikan. Nah, cara memeliharanya memberi makan yang sehat untuk ikan. Nah, itu saja sudah benar. Namun ketika kalian tambahi diberi vaksin, ini malah lebih benar. Kak Wafik ulangi lagi, ketika kalian ingin menulis satu saja itu tidak apa-apa. Misalnya saja ini ya, burung ya, rutin menjaga kesehatan burung. Itu saja sudah benar. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga kucing. Ini kucing Kak Wafik juga sebutkan 3 cara. Apa saja yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Apakah kamu sudah memahami semuanya? Nah, hari ini saya telah memahami dan belajar tentang gambar cerita, berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia, dan juga membaca pantun. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.